Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Langsung saja saya akan menyampaikan uraian nikmah yang insya Allah berjudul mensyukuri nikmat mendatangkan rahmat. Bersyukur adalah sebuah kewajiban bagi kita selaku orang yang beriman, karena tidak ada barang sedikit pun dalam diri kita yang dapat kita lalui terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan mencontohkan apa yang pernah saya baca di laman media sosial, yakni ketidakbersyukuran atas nikmat Allah. Ada seorang pemuda yang sedang beribadah di tanah suci. Saat itu ada petugas yang sedang memberikan makanan kepada para jamaah. Pemuda ini pun ikut serta untuk mendapatkan makanan tersebut. Salah satu makanan itu berisi kurma. Ya, kurma yang kita tahu sekecil itu. Pemuda ini berpikir bagaimana kurma itu dapat mengenyangkan perut yang lapar. Nah, sesampai gilirannya, petugas ini justru tidak memberikan makanan kepada pemuda tersebut. Lalu mau tidak mau, pemuda meninggalkan barisan. Lalu ia berpikir, mengapa petugas tidak memberikan makanan itu kepada saya? Dan ia melanjutkan ibadahnya. Ketika setelah beribadah ia merasakan lapar. Di sini ada anak kecil yang memberikan sebuah kurma, ya kurma kecil yang tadi ia pikir tidak dapat mengenyangkan perutnya yang lapar, tetapi justru datang untuk menyelamatkan kelaparannya. Nah, di sini ya teman-teman, kita harus bersyukur atas nikmat Allah dari yang sekecil itu. Nah, selanjutnya ada contoh orang yang tidak memiliki kendaraan dan ia ingin memiliki kendaraan, tetapi juga di sini bentuknya adalah ketidaksyukuran apa yang sudah kita miliki. Kendaraan itu kan ada banyak. Salah satunya ada sepeda, motor, mobil. Nah, di sini orang yang kemana-mana selalu jalan kaki itu melihat orang yang bersepeda. Nah, ia berkata, enak kayak kemana-mana pakai sepeda, tidak perlu jalan kaki. Nah, orang yang bersepeda ini juga ketika melihat orang yang menaiki motor, ia pun berkata, enak kayak kemana-mana, tidak perlu menggoes, tidak perlu terlalu banyak membuang tenaga, sehingga sampai ke tempat tujuan. Nah, orang yang bermotor ini juga ketika melihat di atasnya, yakni yang mengendarai mobil, ia berkata enak kayak kemana-mana pakai mobil, tidak perlu kepanasan, tidak perlu kehujanan. Nah, disinilah teman-teman bentuk ketidaksyukuran atas apa yang sudah kita miliki. Nah, padahal di luar sana pun banyak orang yang ingin di posisi kita. Maka kita harus bersyukur apa yang sudah Allah berikan, nikmat apa yang sudah Allah berikan. Seperti dari yang terkecil hingga terbesar, dari yang tak terlihat namun dapat dirasa, seperti contohnya jantung kita berdetak, mata kita melihat, telinga kita mendengar, darah kita mengalir. Nah, bukankah setiap saat, setiap menit, setiap detik kita dapat merasakan itu? Tentu kita juga tidak lupa kepada siapa itu memberi, dan kita juga selalu beribadah kepadanya. Ketika Allah ridho kepada kita, maka nikmat-nikmat itu akan ditambahkan. Sebagaimana firman yang telah Allah berikan, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu mensyukuri nikmatku, maka kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.